FGB man, be strong your lock. Oke, pertama-tama mungkin masih dalam suasana Imlek ya. Saya ucapkan Kongsi Facai. Ya. Semoga di tahun ini kita lebih diberkati baik secara jasmani ataupun rohani gitu ya. Amin. Oke, saya nggak panjang-panjang. Tadi udah diperkenalkan saya Erwin ya, nama lengkapnya Erwin Salim. Ya, terus saya di chapter presiden Citra Grand Chapter. Nah, sehari-hariannya sebenarnya saya di sini atau di bawah ya enaknya? Di bawah aja. Di bawah aja dah ya, di bawah aja dah. Oke, saya sebenarnya anak buahnya Pak Kue Chung nih ya. Pak Kue Chung adalah aldi saya, regional director saya. Di bawahnya Pak Kue Chung ada Pak Encang Harim, mungkin member senior kita juga. Ya. Nah, sebenarnya agak sedikit ini ya, agak sedikit di luar skenario. Sebenarnya minggu lalu saya dikasih tahu nih sama Pak Kue Chung. Pak Kue Chung, Pak Ewin, minggu depan kita running di Toman Chapter nih. Loh, oke, nggak apa-apa, kita siap aja ya, namanya ada tugas ya. Terus saya tanya, apa ini? Kayak kalau nggak sebagai WL, sebagai MC, nah oke nggak apa-apa. Nah tiba-tiba ternyata kemarin baru kemarin malam nih, Senin malam, saya dikasih tahu, Pak Win jadi pesaksi. Loh, saya juga kaget kok jadi pesaksi gitu. Jadi ya, apa yang mau disaksikan sebenarnya? Nah tapi saya yakin juga ini adalah rencana Tuhan juga ya. Jadi saya siap aja ya. Bukan karena Pak Koico, bukan karena teman chapter juga, tapi ini kan karena rencana Tuhan juga. Saya pikir seperti itu. Oke. Nah, jadi begini, saya mungkin yang saya mau saksikan ya, Tuhan itu pasti baik ya di dalam kehidupan kita. Saya lama di marketplace, saya memang kerja ya. Saya habis kuliah lulus, saya kerja, saya lama di otomotif, tapi sebagai profesional, artinya kerja. Saya pernah di 3 perusahaan otomotif, pertama di Astra ya, waktu saya masuk jadi salesman, terus kedua di Indomobil, ketiga saya di Eurocars di Mazda. Nah, 3 perusahaan ini kurang lebih rata-rata 10 tahun. Nah, sebenarnya saya dari bawah, dari salesman nih, melintis karir ya, cukup lumayan lah ya, maksudnya ya, kita effort kerja lumayan. Sampai terakhir juga sebenarnya cukup udah lumayan, maksudnya di Mazda kita udah golongan 5, karena golongan 6 udah direksi, kalau 5 kita manajer ke atas lah. Nah, saya pikir udah cukup bagus secara karir, income oke ya, tapi ya tentunya dibandingkan dengan pebisnis masih jauh, tapi sebagai ini saya pikir udah cukup ya, udah ini kita kerja udah oke ya. Nah, cuma sometimes kita kadang-kadang timbul di nama manusia ya, timbul agak ini serakah juga nih kayaknya, karena begini, di dalam bisnis mobil ini, nah memang artinya dari bawah, dari salesman, misalnya ada yang ini contoh aja, ada yang pas lagi mau tukar mobil nih, dia mau ganti mobil baru nih. Nah tentunya kita ambil mobil bekasnya dong, bekasnya saya biasanya ini saya lempar ke showroom atau ke deal atau ke mungkin nggak showroom resmi, ke perorangan dia ambil, tapi saya lihat karena jadi dia mobil beli baru sama saya, jadi bekasnya saya lempar ke ke ini ya, ke jual beli mobil yang bekas. Saya lihat income-nya lumayan juga ya dari jual beli mobil ya. Nah timbul pikiran, kenapa saya nggak ambil sendiri aja gitu aja ya. Jadi sampai saya kerja juga pikirin kayak itu, padahal kerja udah oke, concern udah cukup bagus. Akhirnya saya pikir saya ambil sendiri aja deh. Jadi saya sambil kerja ini income juga dari gaji, income ini juga dari dari other income. Oke, kayak seperti itu ya. Artinya sebagai manusia ternyata malah itu yang membuat konsentrasi jadi nggak terfokus jadi kerja, dan itu sebenarnya tidak boleh. Nah, singkat cerita dari 88 saya mulai kerja sampai ke 2018 itu karir saya pikir saya harus berhenti, udah 18 bisnis di concern di bisnis mobil bekas aja dah, karena tidak bisa, harus pilih salah satu saya pikir, karena juga saya pikir kalau kerja terus kan sudah mendekati waktu, kan ada batas waktunya, umur sekian harus pensiun gitu kan. Ternyata nggak maju, sama sekali nggak maju 2018 sampai 2019.
benar-benar nggak maju, malah dalam tanda kutip rugi total. Jadi kita sometimes sebagai profesional oke, tapi sebagai businessman, sebagai entrepreneur belum tentu kita bisa berhasil. Nah, singkat cerita 2018 dan 2019 ini karena tidak kerja lagi, kerjanya cuma bisnis mobil bekas gitu, kan artinya tidak mesti jam 8 ke kantor, misalnya jam 5 pulang, artinya waktu agak banyak. Jadi kadang-kadang lagi juga stres, saya ke gereja saya kemudian di Tiberias, tapi saya di gereja Tiberias dari tahun 1990-an, cuma tadinya kan gereja minggu, sekarang sometimes saya pertengahan minggu lagi agak enggak ada kegiatan, saya ke gereja, ketemu satu jemaat di sana namanya Pak Jimmy yang membawa saya ke Cedar Grand Chapel. Pak Erwin ikut saya lah ke Cedar Grand Chapel, ada full gospel Christmas meeting di sana. Saya pikir apa? Dia bilang ikut aja. Jadi tiap Selasa akhirnya saya ikut. Itu tepatnya kurang lebih 2019 ya. Jadi saya akhirnya ikut. Saya kenal sama Pak Kecong, Pak Encang dan Citra Garden ya di sana. Nah, yang poinnya saya mau sampaikan, terus terang dari 2019 saya udah ini bisnis saya udah berhenti. 2019 akhir lah ya, kurang lebih udah bisnis saya memang sudah goyang. Saya pikir mau berhenti aja deh. Ternyata 2020 artinya 3 bulan kemudian, karena 2019 akhir saya udah agak nggak aktif. Saya pikir coba istirahat sebentar lah. Ternyata 2020 Maret udah mulai COVID. Benar-benar kalau mau bilang jujur, selama COVID itu saya hampir nggak ada kegiatan. 2020 sampai 2022 2 tahun saya mantap aja, mantap. Mungkin ada yang mantap makan tabungan kira-kira 2 tahun ini loh selama ini benar-benar. Jadi dari 2020 sampai 2022 saya hanya makan tabungan 2 tahun persis. Saya Juli 2022 akhirnya saya sama teman ya mulai lagi di bisnis properti ya. Tapi saya ikut teman juga di Century Group ya. Mungkin pada kesempatan ini ya sekalian promosi kalau ada yang mau sewa, jual atau titip cari ya kita bisa. Jadi pemilihan Tuhan artinya artinya begini, saya sampai pagi ini bisa bisa kasih testimoni di sini atau kesaksian di sini itu juga karena kemurahan Tuhan. Artinya apa? Saya masih sehat walaupun ya bisnis oke lah, ini kalian hancur, bisnis hancur, tapi minimal kan kita masih tetap stay di sini dan kita mulai lagi bisnis baru ya nggak apa-apa. Artinya masih benar-benar masih mulai melintis ini terus terang aja. Tapi tetap saya harus saksikan bahwa pemberian Tuhan itu tetap artinya kita dikasih kesehatan yang bagus, dikasih keluarga yang tetap masih harmonis. Ya itu salah satu kemurahan Tuhan juga ya. Jadi tetap saya mau sampaikan, even mungkin kesaksian saya nggak bombastis, artinya saya mau sampaikan pemberian Tuhan itu tetap amin. Ya dan amin gitu ya. Amin. Saya sehat bisa bersaksi, kira-kira seperti itu aja. Saya pikir itu aja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.